Ayah bunda, jumpa lagi dalam mini parenting. Dalam acara ini kami akan menjelaskan tips pendek bagaimana mendampingi anak yang dianugerahkan Tuhan di dalam pernikahan. Perkenalkan, saya Emmanuel Satyo Yuwono. Kita semua tahu bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang begitu besar. Bisa membangun semangat, tetapi kadang juga bisa menghancurkan. Sebagai orang tua, kita tentu ingin anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang santun dan bijaksana dalam berbicara. Kita tahu di era digital ini, anak-anak tidak hanya berbicara secara langsung, tetapi mungkin juga melalui pesan teks, melalui media sosial, atau mungkin platform digital lainnya. Maka mengajarkan anak berbicara sejak dini sangatlah penting agar mereka bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak menyakiti orang lain, baik itu secara lisan maupun tulisan. Mengapa etika berbicara itu penting? Kata-kata bisa berdampak jangka panjang. Anak yang terbiasa berkata kasar atau meremehkan orang lain bisa tumbuh menjadi pribadi yang sulit menjalin hubungan baik. Komunikasi yang baik membangun kepercayaan diri. Anak yang tahu cara berbicara dengan baik akan lebih dihormati dan dihargai oleh teman dan juga orang dewasa. Perkataan negatif bisa merusak mental seseorang. Bullying secara verbal seringkali lebih menyakitkan daripada pukulan fisik, dan dampaknya bisa bertahan lama. Lalu bagaimana cara ayah bunda mengajarkan anak etika berbicara? Pertama, selalu ajarkan untuk berpikir sebelum berbicara. Sebelum mengatakan sesuatu, anak perlu belajar bertanya pada diri sendiri. Apakah ini benar? Apakah ini baik? Apakah ini bermanfaat? Jika jawabannya tidak, maka lebih baik tidak perlu diucapkan. Yang kedua, gunakan nada suara yang tepat. Kadang bukan hanya kata-kata yang menyakiti, tetapi juga nada berbicara. Ajarkan anak untuk tidak berteriak saat berbicara dan tidak menggunakan nada meremehkan atau sarkastik. 3. Hindari labeling dan kata-kata merendahkan. Apa misalnya? Contohnya, hindari kata "kamu malas sekali". Lebih baik diganti dengan "ayo, dicoba, pasti bisa". Kamu nakal, lebih baik diganti dengan "apa yang kamu lakukan kurang baik, ayo diperbaiki". 4. Ajarkan cara menyampaikan pendapat dengan sopan. Saat ini banyak anak kesulitan mengungkapkan pendapat tanpa terdengar kasar. Latih mereka dengan kalimat seperti "aku tidak setuju, tetapi aku menghargai pendapatmu. Aku merasa kurang nyaman jika kamu berbicara seperti itu". Inilah contoh-contoh sederhana. Kemudian yang kelima, beri contoh dalam keluarga. Anak-anak meniru apa yang mereka dengar di rumah. Jika kita ingin mereka berbicara dengan baik, tentu kita harus menunjukkan contoh dengan berbicara sopan kepada pasangan kita, anak, dan juga mungkin orang lain. Keenam, ajarkan tentang bahaya ujaran kebencian dan juga cyberbullying. Di dunia digital, anak-anak bisa dengan mudah menuliskan sesuatu yang mungkin menyakitkan di media sosial. Mereka perlu memahami bahwa komentar negatif yang mereka tulis bisa berdampak buruk bagi orang lain. Ayah bunda, kata-kata adalah kekuatan. Jika digunakan dengan baik, bisa menguatkan dan membangun orang lain. Tetapi jika digunakan dengan buruk, bisa meninggalkan luka yang mungkin sulit untuk sembuh.
Mari kita ajarkan anak-anak kita untuk memilih kata-kata yang baik, berbicara dengan sopan, dan menyampaikan pendapat dengan bijaksana. Dengan begitu, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang dihormati dan dihargai oleh orang lain. Parents, etika berbicara yang disampaikan Bapak Emmanuel ini juga diingatkan oleh Paulus kepada jemaat Efesus. Dalam Efesus pasal 4 ayat 29 menasihatkan, "Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah." Parents, anak perlu tahu bahwa kata-kata mereka adalah gambaran dari siapa diri mereka. Karenanya, sebagai orang tua, kita dipanggil untuk membentuk hati mereka agar lidah mereka menghasilkan buah yang manis dan bukan pahit, membangun dan bukan meruntuhkan, menguatkan dan bukan melukai. Karena itu, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Terima kasih telah bergabung di dalam program Mini Parenting YKB TV. Silakan like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share juga kepada ayah bunda lainnya. Tuhan kiranya memberkati kita semua.